Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bab 4 tentang induksi elektromagnetik dengan subbab gaya gerak listrik, hukum Lenz, induktansi, dan aplikasi induksi elektromagnetik. Anggota kelompok kami yaitu Alodia Vareliasita, Angga Putra Wijaya, Atala Iqbal Varelio Revanska, Sandy Prima Rahmadi, dan Cindy Putri Kartikasari. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Atala Iqbal Varelio Revanska, kelas 12 IPA 4 absen 3. Pada bagian ini saya akan mempresentasikan bab 4 induksi elektromagnetik subbab A, yaitu gaya gerak listrik induksi. Gaya gerak listrik induksi itu merupakan suatu percobaan dari Michael Faraday dan Joseph Henry yang menemukan bahwa perubahan medan magnet itu dapat menimbulkan GGL di ujung-ujung kumparan. Berarti bahwa perubahan medan magnet itu dapat menimbulkan kuat arus listrik. GGL di ujung kumparan itu terjadi adanya perubahan flux medan magnet yang disebut dengan induksi elektromagnet. GGL yang dihasilkan itu disebut GGL induksi dan kuat arusnya itu disebut dengan arus induksi. Besar GGL induksi itu bergantung pada laju perubahan flux dan banyaknya lilitan pada kumparan. Nah, GGL induksi ini itu dirumuskan sebagai epsilon sama dengan min N dP per dt, di mana epsilon adalah GGL induksi dengan satuan volt, N itu merupakan jumlah lilitan, dP per dt itu merupakan perubahan flux magnetik terhadap waktu, di mana dP itu merupakan perubahan flux P2 min P1, sedangkan dt itu merupakan perubahan waktu T2 min T1. Nah, munculnya GGL induksi itu terjadi pada magnet yang bergerak pada kumparan. Di sana itu terjadi perubahan flux yang mengakibatkan kumparan menghasilkan medan magnet induksi atau imbas. Dengan hal tersebut itu akan menghasilkan suatu kuat arus listrik. Nah, arus listrik induksi itu terjadi karena adanya perubahan potensial atau beda potensial listrik yang terjadi di ujung-ujung kumparan. Nah, beda potensial listrik ini itu diberi istilah sebagai GGL induksi, yaitu gaya gerak listrik induksi. Nah, untuk gambar yang di bawah itu menunjukkan magnet yang diam. Nah, kalau magnet yang diam itu berarti tidak adanya perubahan flux magnetik. Kalau nggak ada perubahan flux magnetik, itu berarti tidak akan menghasilkan medan magnet induksi. Nah, kalau ada medan magnet induksi, itu nggak akan menghasilkan kuat arus listrik. Nah, perhatikan gambar di dalam kotak kuning. Ini menunjukkan kondisi magnet mendekati lilitan. Sehingga magnetnya itu kan bergerak dan akan menghasilkan perubahan flux magnetik. Misal, sebelum mendekati lilitan, itu memiliki nilai P1 sama dengan 5 Weber. Dan setelah didekati, itu pada kondisi akhir, P2-nya sama dengan 8 Weber. Nah, hal tersebut itu merupakan terjadinya perubahan flux magnetik dan akan menghasilkan medan magnet imbas yang akan menetralkan flux magnetik. Dengan P induksi itu sama dengan mutlak P2 min P1. Maka jika tadi P1 sama dengan 5 Weber dan P2-nya sama dengan 8 Weber, maka P induksinya adalah mutlak dari 8 dikurangi 5, yaitu 3 Weber. Dengan adanya P induksi atau garis medan magnet imbas ini akan menghasilkan arus listrik pada rangkaian. Nah, untuk menentukan arus listrik pada kondisi magnet mendekati lilitan, kita menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari itu menunjukkan arah kuat arus induksi, jari-jari tangan itu menunjukkan arah medan magnet, dan telapak tangan itu menunjukkan gaya Lorentz yang tegak lurus dengan arah medan magnet. Sehingga pada kondisi ini medan magnetnya itu kan masuk, medan magnet induksinya itu masuk, dan dapat dilihat ibu jarinya itu mengarah ke atas. Jadi
arah arus listriknya itu ke atas jika dilihat dari lilitannya. Jadi di gambar yang di dalam kotak kuning itu, di lilitannya itu arah arusnya itu ke atas semua. Nah, untuk gambar yang di dalam kotak biru itu menunjukkan kondisi magnet menjauhi lilitan, sehingga magnetnya itu terjadi pergerakan. Jika magnetnya bergerak, akan terjadi perubahan flux magnetik. Dengan adanya perubahan flux magnetik itu akan dihasilkan medan magnet induksi pada lilitan, sehingga jika itu maka akan menghasilkan arus listrik. Untuk menentukan arah arus listrik pada kondisi magnet menjauhi lilitan, kita juga menggunakan kaidah tangan kanan, di mana medan magnet induksinya itu kan keluar. Medan magnet induksinya itu keluar, dan ibu jari kita itu menghadap ke arah bawah, sehingga arah arus listriknya itu ke bawah jika dilihat dari lilitannya. Jadi di lilitannya arah kuat arus listriknya itu ke bawah semua. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa GGL induksi itu sebanding dengan perubahan flux magnetik, juga sebanding dengan jumlah lilitannya atau N. Sehingga GGL induksi dirumuskan sebagai epsilon induksi sama dengan kuat arus induksi dikalikan dengan hambatan. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Pada sebuah praktikum fisika dilakukan pengamatan pada sepotong penghantar. Penghantar ini ditarik dalam dua buah medan magnet dengan perubahan flux sebesar 4 Weber per second dan 6 Weber per second. Berapa perbandingan GGL induksinya? Oke, yang pertama diketahui yang terlebih dahulu ada dP1 per dt-nya yaitu sebesar 4 Weber per second, lalu ada dP2 per dt-nya yaitu sebesar 6 Weber per second. Nah, di awal sudah diketahui bahwa rumus dari GGL induksi adalah min N dP per dt. Lalu tinggal dimasukkan epsilon 1 per epsilon 2 sama dengan min N dP1 per dt per min N dP2 per dt. Min N-nya itu bisa dihilangkan sehingga sisanya dP1 per dt per dP2 per dt. Nah, ini bisa tinggal dimasukkan dP1 per dt-nya itu 4, lalu dP2 per dt-nya itu 6. Sehingga setelah itu tinggal disederhanakan menjadi epsilon 1 per epsilon 2 sama dengan 2 per 3. Sehingga perbandingan GGL induksi 1 dengan GGL induksi yang kedua adalah 2:3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendi Prima Ramati dari kelas 12 IPA 4 Naurat Sen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arah arus induksi dalam suatu pengantar adalah sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet yang arahnya melawan perubahan arus gaya yang menimbulkannya. Jadi, ketika magnet mendekati kumparan, jumlah garis gaya yang di lingkupnya bertambah sehingga timbul arus induksi. Pada saat kumparan didekatkan dengan magnet, maka kumparan akan bersifat magnetik. Hal ini berarti bahwa jika didekatkan oleh kutub magnet apapun, maka kumparan akan memberikan gaya tolak dan sebaliknya. Kemudian adalah GGL induksi pada kawat dalam medan magnetik. Besar gaya Lorentz yang terjadi pada konduktor PQ sepanjang ia pada saat bergerak dalam medan magnet B adalah rumusnya yaitu F sama dengan B kali I kali L. Agar kecepatan gaya kawat konstan, maka pada kawat diberikan gaya F1 untuk melawan gaya Lorentz F sehingga F aksial sama dengan min F. Dirumuskan bahwa usaha yang dilakukan yaitu W sama dengan min F kali S, W sama dengan min B kali I kali L kali S. Usaha itu berubah menjadi energi listrik. Besarnya energi listrik adalah W sama dengan epsilon kali I kali T. Berdasarkan hukum kekebalan energi akan sama dengan epsilon IT sama dengan min B kali I kali L kali S. Epsilon sama dengan min B kali L kali S per T.
Karena rumus kecepatan V sama dengan S per T, maka epsilon sama dengan min B kali L kali V. Jika sebuah pengantar dengan panjang I dan memiliki hambatan R digerakkan dengan kecepatan V dalam induksi magnetik homogen B, besarnya gaya perlawanan yang diberikan oleh pengantar memenuhi persamaan F sama dengan B kali I kali L dengan I sama dengan epsilon per R. Maka rumus dari gaya perlawanan dituliskan sebagai F sama dengan B dalam kurung epsilon per R kali T sama dengan B dalam kurung BLV per R tutup kurung kali T. F sama dengan B kuadrat kali L kuadrat kali V per R. Kemudian ke contoh soal, induksi magnetik homogen B sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 WB dikali M pangkat min 2, tegak lurus masuk bidang kertas. Kawat PG dengan panjang 1 M digerakkan ke kanan dengan kecepatan 10 ms pangkat min 1 dikali. Tentukanlah GGL induksi yang timbul pada kawat PG. Jawabannya adalah kita menggunakan rumus epsilon sama dengan B kali L kali V. Epsilon sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 1 dikali 10. Epsilonnya ketemu 0,5 volt. Jadi GGL induksi yang timbul pada kawat PV sebesar 0,5 volt dengan arah arusnya dari V ke P. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besarnya GGL pada induksi ini berbanding lurus dengan laju kuat arus pada kumparan yang disebut dengan GGL induksi diri. Untuk perubahan yang kecil, persamaannya akan menjadi GGL induksi diri dengan satuan volt sama dengan min L dikali DI per DT, dengan L besar sama dengan induktansi diri kumparan dengan satuan Henry, dan DI per DT sama dengan laju perubahan kuat arus dengan satuan ampere sekon pangkat min 1. Kemudian kita lanjut pada besar induktansi dari kumparan dengan rumus L besar sama dengan N besar dikali flux per I, dengan keterangan L sama dengan induktansi diri kumparan dengan satuan Henry, N besar sama dengan jumlah lilitan kumparan dengan satuan lilitan, dan flux sama dengan flux magnetik kumparan dengan satuan Weber, dan I sama dengan kuat arus kumparan dengan satuan ampere. Kita lanjut pada besar induktansi diri dari sebuah solenoida dengan rumus L besar sama dengan mu0 dikali N kuadrat kali A per L, dengan L sama dengan induktansi diri dengan satuan H, kemudian mu0 sama dengan permeabilitas magnetik untuk ruang hampa, kemudian N besar sama dengan jumlah lilitan, L kecil sama dengan panjang solenoida dengan satuan meter, kemudian A sama dengan luas penampang solenoida dengan satuan meter kuadrat. Kita lanjut ke contoh soal. Dalam sebuah induktor yang memiliki panjang 20 cm, jumlah lilitan 500 lilitan, dan luas penampang 2 cm kuadrat. Besar induktansi diri kumparan tersebut adalah, jawabannya yaitu L sama dengan mu0 kali N kuadrat kali A per L. Kemudian kita masukkan semua. L sama dengan 4pi kali 10 pangkat 7 kali 500 pangkat 2 kali 2 kali 10 pangkat min 4 per 2 dikali 10 pangkat min 1. Lalu kita hitung, hasilnya adalah L sama dengan 4pi kali 25 kali 10 pangkat min 5. Halo semuanya, saya Ludia Farlezita dari absen 1. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang induktansi silang. Apa sih induktansi silang itu? Oke, bisa kita lihat di PowerPoint. Ada kumparan primer P dihubungkan dengan sumber tegangan E dan hambatan variabel R. Sedangkan kumparan sekunder S dihubungkan dengan galvanometer G. Jika pada kumparan primer dilakukan perubahan kuat arus dengan mengubah-ubah harga R, akan terjadi perubahan flux magnetik pada kumparan primer. Perubahan pada kumparan primer ini akan menimbulkan perubahan flux magnetik pada kumparan sekunder dan akan menimbulkan GGL induksi. Peristiwa ini disebut
dengan induktansi silang atau induksi timbal balik. Slide selanjutnya, besarnya gigel induksi pada kumparan sekunder karena pengaruh perubahan flux magnetik pada kumparan primer dalam waktu dt adalah epsilon 2 sama dengan min N2 dp1 per dt. GGL pada bagian kumparan sekunder ini juga dapat ditentukan karena pengaruh perubahan arus di kumparan primer sebesar dI1 dalam waktu dt. Epsilon 1 min M dI1 per dt. Dari kedua persamaan tadi didapatkan persamaan induktansi silang, yaitu Mi1 sama dengan N2P1. M sama dengan N2P1 per I1. Dengan keterangan P1 itu adalah flux magnetik yang dilingkupi kumparan sekunder dan ditimbulkan oleh arus primer. I1 ialah kuat arus primer, N2 jumlah lilitan sekunder, M itu induktansi silang atau timbal balik. Apabila flux magnetik yang ditimbulkan arus sebesar I1 yang mengalir pada kumparan terdiri atas N1 lilitan dengan luas penampang A, maka P1 sama dengan AB1 sama dengan A mu 0 N1 N2 dibagi L. Maka besar induktansi silang adalah M sama dengan mu 0 kali N1 kali N2A dibagi oleh L. Oke, di sini ada contoh soal. Sebuah kumparan solenoida memiliki panjang D sama dengan 100 cm dengan luas penampang A sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat dan jumlah lilitan kumparan solenoida pertama 3000 lilitan. Di sekitar pusat solenoida dililitkan kumparan kedua dengan banyak lilitan 1000 lilitan. Tentukan induktansi silang kedua kumparan. Oke, cara menjawabnya itu kita tentukan dulu yang apa saja yang telah kita ketahui. Yaitu diketahui D sama dengan 100 cm atau 1 meter, A sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 M kuadrat, N1 sama dengan 3000 lilitan, M2 sama dengan 1000 lilitan, mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. Oke, jawab. Kita masukkan rumus yang telah ada di halaman sebelumnya, yaitu M sama dengan mu 0 kali N1 kali N2 kali A per L. M sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 3000 kali 1000 kali 5 kali 10 pangkat min 3 per 1. M sama dengan 6pi kali 10 pangkat min 3H. Pada subbab yang terakhir di bab 4 ini, kita akan mempelajari aplikasi dari induksi elektromagnetik. Aplikasi dari induksi elektromagnetik ini ada dua. Yang pertama ada generator listrik dan yang kedua ada transformator. Pertama kita akan membahas generator listrik. Nah, generator ini adalah mesin yang dapat mengubah daya mekanik menjadi daya listrik. Generator listrik ini ada dua macam. Yang pertama ada generator arus arah dan juga generator arus bolak-balik. Nah, perbedaan dari antara kedua generator ini terletak pada cincin komutator yang digunakan. Nah, GGL induksi yang dihasilkan pada generator ini dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, pada generator arus bolak-balik atau generator arus AC ini memiliki persamaan, yaitu GGL induksi sama dengan N dikali B dikali A dikali omega sin omega T, atau bisa juga kita tulis sebagai GGL induksi sama dengan GGL induksi M dikali sin dikali omega T, dengan GGL M itu sama dengan N dikali B kali A kali omega. Nah, dengan N ini sebagai jumlah lilitan, B itu sebagai besar induksi, dan A itu luas kumparannya, omega itu adalah kecepatan sudut putar per loop, dan T itu adalah waktu. Kemudian ada macam generator yang satunya, yaitu generator arus searah atau generator arus DC. Nah, contoh salah satu penerapan dari generator DC ini adalah dinamo. Generator DC ini menggunakan cincin belah atau komutator yang hanya mempunyai satu terminal keluaran, sehingga arus listrik yang dihasilkan berupa arus arah. Kedua, kita akan membahas transformator. Prinsip kerja dari transformator ini berdasarkan induksi elektromagnetik. Syaratnya adalah arus yang masuk itu harus bolak-balik. Nah,
pada kumparan sekunder timbul GGL induksi ketika pada kumparan primer terjadi perubahan flux magnet akibat perubahan arus, dan begitu pula sebaliknya. Nah, berikut adalah persamaan dari prinsip transformator. Perubahan flux pada kedua kumparan itu sama, maka diperoleh sebagai berikut. VP dibanding VS itu sama dengan NP dibanding NS. NP dibanding NS sama dengan IS dibanding IP. Nah, maka VP dibanding VS itu akan sama dengan IS dibanding IP. Pada transformator step up atau transformator penaik tegangan, VS itu lebih besar dari VP sehingga NS lebih besar dari NP. Pada transformator step down atau transformator penurun tegangan, VS itu lebih kecil dari VP sehingga NS juga lebih kecil dari NP. Kemudian pada transformator itu ada efisiensi trafo. Efisiensi trafo adalah perbandingan daya keluaran dan masukan. Efisiensi trafo ini dirumuskan sebagai berikut. Efisiensi sama dengan WS per WP dikali 100%, atau bisa juga W itu sebagai VS dikali IS per VP kali IP dikali 100%, atau NS kali IS per NP dikali IP dikali 100%. Ciri berlakunya rumus efisiensi adalah terdapat daya atau P atau arus atau I untuk trafo ideal sama dengan 100%. Nah, ini ada contoh soal mengenai efisiensi trafo. Sebuah trafo arus primer dan sekundernya masing-masing 0,8 ampere dan 0,5 ampere. Jika jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 100 dan 800, berapakah efisiensi trafo? Nah, diketahui kuat arus P itu sama dengan 0,8, jumlah lilitan P sama dengan 1000. Nah, kuat arus S itu sama dengan 0,5 ampere dan jumlah lilitan S itu sama dengan 800. Ditanya efisiensi trafo. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus IS dikali NS per IP dikali NP dikali 100%. 0,5 ampere dikali 800 per 0,8 ampere dikali 1000 dikali 100%. Hasilnya 400 per 800 dikali 100% sama dengan 0,5 kali 100%, jadi efisiensi trafonya sebesar 50%. Di dalam transformator juga ada transmisi daya listrik jarak jauh. Saluran transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik sampai pada konsumen pengguna listrik. Berdasarkan kapasitas yang di saluran transmisi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Yang kedua saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Yang ketiga ada saluran kabel tegangan tinggi. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai bab 4 yaitu induksi elektromagnetik. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam kita menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.